Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizur Rahman, mahasiswa dari UIN Raden Mas Said Kartasura, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 212111360. Saya di sini akan menjelaskan masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat Arab pra-Islam. Jauh sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab sudah memiliki agama dan tradisi. Islam lahir dalam suasana dominasi politik dua kerajaan besar, Persia dan Bizantium. Sebagai respon atau kondisi masyarakat pada saat itu, Islam diturunkan serta berperan dalam menanamkan bentuk kepercayaan baru bagi masyarakat Arab. Pemahaman tentang politik, ekonomi, sosial, dan agama masyarakat Arab pra-Islam merupakan dasar pemahaman pembaruan yang dibawa peradaban Islam sebagaimana dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Politik. Sebelum Islam, Jazirah Arabia dan sekitarnya didominasi oleh dua kerajaan besar, Bizantium Romawi di barat dan Sasaniyah Persia di timur. Pusat kekuatan di Bizantium adalah Konstantinopel dan agama negaranya adalah Nasrani. Bahasa resminya adalah Latin, tetapi secara perlahan-lahan digantikan oleh bahasa Romawi. Kerajaan Sasaniyah berada di bawah kekuasaan Khusrau Romawi II dan berpusat di Isfahan, Iran. Agama resminya Sasaniyah adalah Zoroaster. Ekonomi. Salah satu aspek penting pada ekonomian Arab pra-Islam adalah pertanian. Sekitar 2009 tahun menjelang Islam lahir pada 610. Masyarakat Arab pra-Islam sudah mengenal peralatan pertanian semi modern seperti cangkul, alat bajak, garu, dan tongkat kayu untuk menanam. Penggunaan hewan ternak seperti unta, keledai, dan sapi jantan sebagai penarik baja dan garu serta pembawa tempat air juga sudah dikenal. Untuk menyuburkan tanah, masyarakat Arab pra-Islam telah menggunakan apa yang sekarang disebut dengan pupuk alami, seperti pupuk kandang, kotoran manusia, dan hewan tanah tertentu, seperti rayap dan cacing. Mereka juga telah mengenal teknik penyilangan pohon tertentu untuk mendapatkan bibit unggul. Ada 3 sistem yang dipakai oleh para pemilik ladang atau sawah dalam mengelola pergantian mereka pada saat itu. Pertama ialah sewa-menyewa dengan emas atau logam mulia lain, gandum atau produk pertanian sebagai pembayaran. Kedua ialah sistem bagi hasil produk-produk, misalnya separuh untuk pemilik dan separuh untuk penggarap, dengan bibit ongkos penggarapan dari pemilik. Ketiga ialah sistem pandego, yakni seluruh modal datang dari pemilik, sementara pengairan, pemupukan, dan perawatannya dikerjakan oleh penggarap. Sosial. Sebelum Islam lahir, penghuni Jazirah Arabia dikenal dengan kata jahiliyah. Kata itu berakar dari kata jal, yang berarti bodoh. Lawan kata dari lim, yang berarti pandai dan mengetahui. Jika diartikan demikian, di sana ada kenyataan bahwa sebagian masyarakat Arab pada waktu itu sebenarnya telah memiliki tingkat budaya yang tinggi. Dengan kenyataan seperti itu, jahiliyah sebenarnya bukan lawan kata dari lim, berarti hilm, lemah lembut, sabar, dan adab budaya. Dengan demikian, maka jahiliyah berarti perilaku yang kasar, biadab, tidak bermoral, dan tidak mengindahkan sopan santun. Sastra. Pada umumnya, sastra Arab jahiliyah mendeskripsikan keberadaan kemah, hewan sebagai kendaraan tunggangan, kehidupan mewah para bangsawan agar dengan begitu para pujangga dapat imbalan materi dan pujian tertentu. Alam sekitar, keberanian seseorang atau kelompok kaliwah. Hal lain yang menjadi tujuan atau kecenderungan bahasa Arab jahiliyah adalah risa, tetapan, ode, pujian, satire, serangan terhadap kabilah tertentu, fakr, kebangsaan kelompok tertentu,
Anggur sebagai lambang estetik para sastrawan atau kebangsaan memiliki suasana trans. Tetapi deskripsi dalam sastra tersebut senantiasa diselipi dengan nasihat atau filsafat hidup tertentu. Agama. Sebelum Islam lahir, di Arabia telah berkembang berbagai jenis agama, baik agama asli maupun agama yang berasal dari pengaruh wilayah lain, seperti Yahudi dan Nasrani. Namun demikian, data sejarah menunjukkan bahwa di Mekah, tempat lahirnya Islam, kedua agama tersebut tidak meninggalkan pengaruh yang cukup berarti. Masyarakat Arab mempercayai agama pagan, yakni penyembah berhala. Bangunan. Arabia memiliki sejarah yang tua sebagai tempat berkembangnya kebudayaan, dan karena itu banyak peninggalan bangunan yang dapat menggambarkan perkembangan kebudayaan pra-Islam di wilayah itu. Di sana banyak bangunan yang merupakan tempat ibadah agama atau bangunan lain yang memiliki arti penting bagi masyarakat pra-Islam. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan semoga ilmu yang saya paparkan bermanfaat bagi yang melihatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.